Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi di pembahasan kali ini. Sesuai thumbnail, kita akan membahas tentang hari kiamat yang ternyata sains juga menyatakan bahwa hari kiamat itu juga ada loh. Penasaran nih? Yuk kita bahas bersama-sama di video kali ini. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu hari kiamat? Dalam bahasa Arab, kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan sebagai penghakiman terakhir. Hari kiamat dibagi menjadi dua macam, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam, maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula, korupsi dan kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Selanjutnya kiamat kubro. Kemudian masih Ad-Dajjal atau Dajjal, yang nantinya Nabi Isa akan muncul, mengalahkan Dajjal dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan masa ketenangan ketika orang hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya hari kiamat dan sains geologi. Diyakini dari sisi sains ilmuwan telah mengungkapkan skenario yang mungkin membuat kehancuran dunia, seperti diketahui asteroid yang berpotensi menghantam bumi, matahari yang redup, atau munculnya planet Nibiru. Skenario tersebut mungkin saja terjadi sehingga menimbulkan kekacauan di bumi. Dalam buku tafsir ilmi, Kiamat dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lajnah Penasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan mengenai waktu terjadinya kiamat. Kiamat akan terjadi berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan juga ditinjau dari sisi sains atau ilmu pengetahuan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Surah Al-A'raf ayat 187. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat tiba. Yang pasti sesuai gambaran Nabi Muhammad, kedatangannya sudah dekat. Kiamat akan datang tiba-tiba saat manusia sibuk dengan urusannya. Kedatangannya merupakan peristiwa maha dahsyat, hingga ibu-ibu menyusui akan meninggalkan begitu saja bayi-bayi yang sedang disusui. Di saat yang sama, ibu-ibu hamil akan gugur kandungannya. Allah berfirman dalam Al-Quran pada ayat berikut, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras." Surah Al-Hajj ayat 1-2. Lebih lanjut, buku tafsir ilmi mengungkapkan dalam sebuah hadis dijelaskan kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Sebaik-baik hari saat matahari terbit adalah Jumat. Hari saat Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Salah satu ayat Al-Quran mengungkapkan mengenai bumi yang terguncang. Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Surat Al-Fajr ayat 21. Dalam bahasa sains, bisa juga digambarkan situasi bumi dan gunung-gunung pada hari kiamat. Dideskripsikan sebagai berikut. Pergerakan lempeng bumi di luar kebiasaan menyebabkan gempa besar yang melanda seluruh dunia. Pergerakan ini memicu aktivitas vulkanik gunung-gunung berapi. Akibatnya, letusan gunung terjadi secara massal. Lava, debu, dan batuan panas disemburkan. Materialnya berhamburan memenuhi angkasa yang diumpamakan seperti bulu-bulu yang berterbangan tak tentu arah. Material panas terlontar dalam keadaan membara, memerahkan langit.
Panasnya udara memunculkan fenomena fata morgana, seolah di depan tampak air yang sebenarnya hanyalah efek pembiasan oleh udara panas. Inilah skenario suatu rangkaian peristiwa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, hari kiamat dan sains astronomi. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan muncul dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Selanjutnya, hari kiamat dan sains fisika. Letak matahari diperkirakan 150 juta sekian kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 miliar triliun sekian kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti, matahari tidak akan bersinar lagi. Nah, setelah membahas hari kiamat dan sains, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari hari kiamat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini adanya hari akhir otomatis juga mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka percaya bahwa hanya Allah yang dapat menciptakan alam semesta dan berkuasa menentukan hari akhir. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim senantiasa melaksanakan ibadah wajib dan sunnah sesuai yang diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus meminta diberikan perlindungan serta pengampunan di hari kiamat. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Di hari akhir nanti, manusia akan memperoleh balasan atas semua perbuatannya. Seseorang yang banyak beramal soleh akan diganjar dengan surga, sementara orang-orang yang berbuat maksiat akan disiksa di neraka. Dengan mengimani hari akhir, seseorang akan mendekatkan diri pada kebaikan, misalnya bekerja dengan jujur dan ikhlas, meninfakkan sebagian hartanya daripada berfoya-foya, dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Sebab ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan kekal di akhirat. Yang ketiga, siap menghadapi kematian dan hari kiamat. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan kiamat akan datang. Oleh sebab itu, semua muslim harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan selalu memperbaiki semua perbuatan dan memperbanyak ibadah. Meski kiamat terdengar mengerikan, orang yang mengimani hari akhir justru akan siap menghadapi kematian dan hari pembalasan. Sebab mereka menyadari bahwa Allah adalah tempat kita kembali. Yang keempat, hikmah dari hari kiamat adalah mempersiapkan bekal berupa pahala untuk menghadapi kematian. Yang kelima, senantiasa beramal soleh. Yang keenam, berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya sob. Terima kasih yang sudah menyimak video kali ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.